Halo teman-teman info fotografi, apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Saya Ence Chin dan hari ini saya akan sharing pengalaman saya tentang lensa TT Artisan 50mm f0,95. Sebenarnya lensa ini didesain untuk kamera Leica M-mount. Tapi di era mirrorless sekarang ini kita bisa memasangkan lensa ini ke kamera mirrorless merek apapun, asalkan kita menggunakan adapter yang sesuai. Contohnya saya menggunakan Leica SL ini untuk menguji lensa ini dengan bantuan adapter M2L mount, dan saya bisa memasangkan ke kamera ini dan menggunakannya tanpa ada kendala apapun. Dengan lensa bukaan sebesar ini, f0,95, memang kita tidak bisa mengharapkan kualitas ketajaman yang sangat perfect, yang sangat bagus di titik fokus di f0,95-nya, terutama saat kita melihat di monitor besar dan kita zoom ke 100%. Tapi inti dari lensa seperti ini adalah untuk membuat foto yang dreamy, yang misty ya, yang lembut dan soft. Nah, kalau kita lihat dari keseluruhannya, memang lensa ini memiliki kemampuan untuk bikin bokeh yang sangat mulus sekali, dan itu yang dicari-cari oleh fotografer, terutama fotografer portrait atau wedding. Teman-teman yang ingin hasil yang lebih tajam tentunya bisa stop down lensa ini ke f1,1, f1,4, atau bahkan f2 atau lebih kecil lagi untuk mendapatkan depth of field yang lebih dalam. Untuk bokehnya, terutama untuk foto potret, saya menilai di banyak kondisi sudah sangat baik sekali. Hanya saja kalau kita ketemu sumber cahaya yang ukurannya kecil-kecil seperti lampu, terutama lampu LED yang kecil-kecil, itu akan kelihatan sekali kalau misalnya bokehnya itu menjauhi bagian tengah, dia akan berbentuk seperti oval, seperti mata kucing, dan kalau kita zoom, ada tekstur yang kurang enak dilihat seperti irisan bawang, karena lensa ini menggunakan elemen aspherical. Untuk chromatic aberration-nya sendiri memang masih ada di beberapa kesempatan, tapi menurut saya itu sangat terkendali untuk lensa yang berbukaan besar seperti f0,95 ini. Sebagai lensa yang bukan sangat besar f0,95 dan terutama karena ini untuk full frame, maka kita bisa expect bahwa vignette bagian ujung-ujung dari foto itu cukup gelap ya, cukup terasa sekali. Tapi untuk foto potret, menurut saya ini justru cukup bagus karena memusatkan perhatian orang ke subjek fotonya. Tapi kalau teman-teman ingin menerangkan ujung-ujung foto, tentunya bisa melalui Adobe Lightroom atau software yang sejenis. Kalau kita menghadapi sumber cahaya yang bersinar langsung ke lensa atau backlight, itu bisa jadi muncul flare. Dan kalau saya perhatikan, flare yang ditimbulkan itu bentuknya ada dua, yaitu satu yang bentuknya seperti ring, yang cukup halus, dan itu menurut saya masih artistik. Tapi ada juga flare yang bentuknya bulat-bulat ya, dan itu menurut saya cukup mengganggu. Mungkin itu salah satu kelemahan lensa ini yang teman-teman perlu perhatikan. Kalau kita lihat desainnya, seperti teman-teman lihat di sini, lensa ini tidak terlalu besar, sekitar 6-7 cm saja. Dan seperti lensa manual fokus pada umumnya, dia memiliki aperture ring yang kita bisa ganti. Dan ini aperture ringnya clicky ya, jadi kita bisa kunci ya di f0,95, kemudian setengah stop, 1,1, 1,4 dan seterusnya sampai f16. Dan juga ada manual focus ring yang menurut saya resistennya cukup berat, dan ini menurut saya bagus untuk fokus yang lebih presisi dan lebih akurat, dan juga untuk mencegah perubahan jarak fokus yang tidak diinginkan. Soal beratnya, karena dia terbuat dari logam sepenuhnya, maka lumayan signifikan, yaitu sekitar 680 gram. Tapi kalau dipasangkan dengan kamera yang full frame, ya tentunya tidak terlalu berat, karena kamera full frame biasanya ya memang beratnya di atas 600 gram. Banyak kamera full frame yang 1 kilo lebih. Salah satu keunggulan lensa ini adalah dia bisa fokus cukup dekat, yaitu di 70 cm, sehingga kalau kita foto orang, kita bisa close up ya, sangat dekat dengan wajahnya, dan kalau kita fokus ke mata yang satu, yang mata yang lain sudah pasti akan blur, terutama kalau kita pakai di f0,95-nya. Lensa yang saya pegang ini berwarna merah karena ini adalah lensa special edition yang hanya dibuat 500 saja di seluruh dunia. Dan lensa ini adalah
lensa yang ke-116. Lensa ini dirilis di tahun 2021, tapi kalau teman-teman tidak suka dengan lensa ini, maka ada pilihan yang berwarna perak dan berwarna hitam. Dengan desain yang sedikit berbeda, tapi kualitas gambarnya sama. Mungkin teman-teman bertanya-tanya, kenapa harus menggunakan lensa Leica M dibandingkan dengan lensa yang mountnya itu langsung bisa pasang ke kamera kalian. Menurut saya, lensa-lensa Leica M itu lebih future proof, karena saat kalian mengganti kamera Anda, kalian selalu bisa menggunakan lensa Leica M dengan memilih adapter yang sesuai. Tapi kalau misalnya kita memilih lensa yang sudah mountnya udah ada merek kameranya seperti Sony, Fuji, dan yang lainnya, saat kita menggunakan kamera yang berbeda, tentunya kita tidak bisa memasangnya di kamera yang lain tersebut. Seperti teman-teman saksikan bahwa lensa ini sangat cocok sekali untuk foto potret, di mana teman-teman suka membuat latar belakang yang sangat blur. Demikian review singkat saya tentang lensa TT Artisan ini. Sampai jumpa lagi di review berikutnya. Bye-bye!